warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Febrianti Mizalna dengan NPM 2511010404 dari kelas L. Dalam kesempatan ini, saya akan mempresentasikan mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam dengan judul Peran Peserta Didik Islam dalam Membentuk Peserta Didik di Era Modern. Jadi di sini saya akan menjelaskan pengertian pendidikan Islam. Nah, pendidikan Islam itu adalah proses mendidik manusia agar menjadi pribadi yang beriman, berilmu, dan berakhlak seperti yang diajarkan di Al-Quran dan Sunnah. Islam tidak hanya menekankan kecerdasan intelektual, tetapi juga membentuk sikap, moral, dan kepribadian peserta didik agar menjadi pribadi yang lebih baik. Dan selanjutnya pengertian pendidikan menurut para ahli. Menurut Imam Al-Ghazali, pendidikan Islam bertujuan mendekatkan diri kepada Allah dan membentuk akhlak mulia. Adapun menurut Fazlur Rahmat, pendidikan Islam harus menyiapkan manusia agar mampu hidup di dunia secara bertanggung jawab sekaligus bermanfaat bagi masyarakat. Yang ketiga, ada pembentukan karakter dalam Islam. Dalam pendidikan Islam, pembentukan karakter dilakukan melalui pertama, iman dan ibadah. Karena orang yang beriman akan lebih terarah dalam hidupnya. Yang kedua, ada akhlak mulia, seperti jujur, disiplin, amanah, hormat kepada guru, dan rendah hati. Yang ketiga, ada keteladanan. Karena contoh nyata dari guru, orang tua, dan lingkungan lebih mudah ditiru oleh peserta didik. Yang keempat, ada pembiasaan. Misalnya, pembiasaan salam, doa sebelum belajar, dan tertib dan menghargai sesama. Yang keempat, ada tantangan pendidikan Islam di era modern. Di era modern membawa banyak perubahan dan tantangan seperti 1. Media sosial dan teknologi yang dapat mempengaruhi perilaku seperti peserta didik baik secara spektual maupun negatif. Yang kedua, ada perubahan budaya yang membuat sebagai siswa lebih tertarik kepada gaya hidup berkonsumtif dan kurang menghargai nilai dan agama. Yang ketiga, ada kurangnya kontrol dan teladan dalam keluarga, sehingga sebagian anak kehilangan pegangan dan moral. Yang keempat, ada akses informasi yang tidak terfilter, membuat siswa rentan terpengaruh konten negatif. Oleh karena itu, pendidikan Islam harus terus teradaptasi menghadapi perkembangan ini. Yang kelima, ada solusi atau implementasi pendidikan Islam. Beberapa langkah nyata yang dapat dilakukan yaitu pertama, integrasi kurikulum umum dan agama, sehingga siswa memahami bahwa ilmu pengetahuan berjalan sejalan dengan iman. Yang kedua, ada pemanfaatan teknologi secara positif. Misalnya, media digital untuk dakwah dan pembelajaran. Yang kedua, ada penguatan peran guru dan keluarga sebagai teladan. Karena karakter tidak hanya diajarkan tetapi dicontohkan. Yang ketiga, ada penguatan peran guru dan keluarga sebagai teladan. Karena karakter tidak hanya diajarkan tetapi dicontohkan. Yang keempat, ada pembiasan ibadah dan akhlak di sekolah. Misalnya, tadarus, sholat berjamaah, disiplin waktu, dan sikap menghormati. Yang kelima, ada kerjasama sekolah, keluarga, dan masyarakat agar pendidikan karakter berjalan konsisten di semua kurikulum.